Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Adi Prastyo, NIM 19886 dari mahasiswa STK IPB GRI Jombang, Prodi Pendidikan Jasmani tahun angkatan 2019 C. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ugo Setia Asmara tentang evaluasi pembelajaran. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu evaluasi pembelajaran, sebaiknya kita mengerti apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan. Itu evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu menentukan seberapa pencapaian pembelajaran yang sudah dicapai dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, setelah kita mengerti apa itu evaluasi pembelajaran, kita harus mengerti apa itu tujuan dari evaluasi pembelajaran dan fungsi dari apa itu evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi pembelajaran, suatu komponen pembelajaran dapat diketahui ketetapan sasaran dan kedaya gunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu peserta didik belajar, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Yang kedua, fungsi daripada evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Selanjutnya, dari hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Jadi itu setelah jadi hasilnya itu bisa diketahui bagaimana cara untuk meningkatkan cara belajar siswa agar lebih baik lagi hasilnya. Selanjutnya, yaitu teori pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah atau merumuskan masalah. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran ada lima tahap, yaitu yang pertama mengamati atau observasi, menanya, mengumpulkan informasi, 4 mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang berikutnya adalah metode tes. Secara garis besar, metode evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk tes, yaitu tes tulis dan tes non-tulis. Tes tulis
digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, pengetahuan secara komprehensif, dan fakta penggunaannya. Di samping itu, tes tertulis juga dapat digunakan untuk menganalisis dan mensistemasikan informasi tentang siswa. Ada beberapa macam tes. Yang pertama adalah tes objektif, yang kedua adalah tes esai. Yang kemudian adalah macam-macam instrumen evaluasi dalam non-tes. Apa saja? Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, rasional. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan pertanyaan, baik secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, Yang ketiga, skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku. Seperti itu tadi. Tugas yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.